Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bilangan berpangkat. Nah, dulu waktu kita SD kita sudah diperkenalkan dengan bilangan pangkat 2 atau bilangan pangkat 3. Contohnya 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4. 4-nya sebanyak 2 kali. Contoh lagi, 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5. 5-nya sebanyak 3 kali. Nah, jadi perpangkatan itu apa? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Di sini kita lihat ada A, suatu bilangan real, dan dipangkatkan dengan N, suatu bilangan positif. Maka secara matematis akan dihasilkan A kali A kali A sebanyak N faktor. Contohnya di sini ada 7 kali 7 kali 7 kali 7 sama dengan 7. 7-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Pangkat 4. Di sini 7 adalah suatu bilangan pokok atau basis dan 4 adalah pangkat atau eksponen. Contoh lagi, ada 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6. 6-nya sebanyak 3 kali. Nah, gimana kalau bilangan pokoknya adalah suatu bilangan bulat negatif? Misal, negatif 2 pangkat 3 akan sama dengan hasilnya sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2-nya sebanyak 3 kali. Kita hitung hasilnya, negatif 2 kali negatif 2 yaitu 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Jadi di sini ada sifat jika bilangan pokoknya atau basisnya adalah suatu bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan bilangan negatif. Contoh lagi, kalau negatif 3 dipangkatkan dengan 4 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Negatif 3-nya sebanyak 4 kali. Kita hitung nilainya, negatif 3 kali negatif 3 9, negatif 3 kali negatif 3 9. 9 kali 9 sama dengan 81. Nah, sifat selanjutnya yaitu jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya akan bilangan positif. Oke, sekarang kita lanjut mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi sifat-sifat ini akan memudahkan kita dalam perhitungan aljabar. Sifat yang pertama yaitu perkalian. Jika kita punya A pangkat N kali A pangkat N, maka akan sama hasilnya dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua ada sifat pembagian. Jika kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, maka akan sama hasilnya dengan A pangkat M kurangi N. Tapi perlu diingat di sini A tidak boleh sama dengan 0.
Kalau A sama dengan 0, maka hasilnya akan 0 per 0, dan 0 per 0 itu adalah tak tentu. Sifat yang ketiga yaitu A kali B pangkat N, maka akan sama hasilnya dengan A pangkat N kali B pangkat N. Selanjutnya sifat yang keempat, kita punya A pangkat N, kita pangkatkan lagi dengan N, jadi ini ada pangkat dipangkatkan lagi, maka akan sama hasilnya dengan A pangkat N kali M, pangkatnya dikalikan. Selanjutnya kita punya sifat yang kelima, yaitu A per B pangkat M, maka akan sama hasilnya dengan A pangkat M per B pangkat M. Tapi ingat, B tidak boleh sama dengan 0, karena nanti jadinya adalah A per 0. Pembagian oleh 0, maka dia akan tidak terdefinisi nantinya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pada contoh soal. Contoh yang pertama, 2 pangkat 9 kali 2 pangkat 18, maka akan sama hasilnya dengan 2 pangkat 9 ditambah 18 sama dengan 2 pangkat 27. Ingat pada sifat nomor 1, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Di sini A-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan 9, dan N-nya sama dengan 18. 2 pangkat 9 tambah 18 sama dengan 2 pangkat 27. Contoh yang kedua, setelah kita punya 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 3, ini kita akan selesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama menggunakan cara definisi. 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 5 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7, 7-nya sebanyak 5 kali, dibagi 7 pangkat 3, 7-nya sebanyak 3 kali, sama dengan, ini bisa kita sederhanakan, 7 kali 7 sama dengan 7 pangkat 2. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu cara sifat. Ingat pada sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 5 kurangi 3. Di sini A-nya sama dengan 7, M-nya sama dengan 5, dan N-nya sama dengan 3. Sama dengan 5 dikurangi 3, 7 pangkat 2. Selanjutnya contoh yang ketiga, misal ada 5 kali 3, kita pangkatkan dengan 2, maka akan sama nilainya dengan
pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 25 kali 9 sama dengan 225. Contoh soal yang keempat, yaitu 9 pangkat 5 kita pangkatkan lagi dengan 3 sama dengan, ingat sifat yang keempat, A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M, maka akan sama dengan A pangkat N kali M. A-nya sama dengan 9, N-nya sama dengan 5, M-nya sama dengan 3. Jadi 9 pangkat 5 kali 3 sama dengan 9, 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi hasilnya adalah 9 pangkat 15. Contoh soal yang kelima, jika kita punya 18 dibagi 6, kita pangkatkan dengan 4 sama dengan, pada sifat yang kelima, A dibagi B dipangkatkan M, maka akan sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi di sini A-nya 18, B-nya 6, dan pangkatnya M-nya 4. 18 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 4. Nah, untuk soal yang ke-6, ini ada perkalian di dalamnya. Contohnya 9A kali B kali A kuadrat kali 3B kuadrat. Kita dekatkan dulu dengan variabel yang sama. 9A kali A kuadrat kali B kali 3B kuadrat sama dengan, A ini adalah A pangkat 1. Jadi pada sifat bilangan berpangkat yang pertama kita gunakan, yaitu 9A pangkat 1 ditambah 2. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Kali B, B ini juga B pangkat 1. Jadi 3B pangkat 1 ditambah 2 sama dengan 9A pangkat 3 dikali 3B pangkat 3. Ini bisa kita sederhanakan lagi nih, kan sama dengan hasilnya 9 kali 3 27, A pangkat 3 B pangkat 3. Sekian pembahasan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.